Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, Ibu akan jelaskan materi tentang agama Islam. Pertama, arti agama Islam itu kita lihat dari cara bahasa dan istilah. Secara bahasa, kata Islam itu berasal dari kata salimah yang berarti selamat sejahtera. Yang kedua dari kata aslama yaitu patuh dan taat. Ada juga dari kata asalmu, asilmu, assalamu, assalamatu yang berarti bersih dan selamat dari kecacatan lahir dan batin, aman dan damai, tunduk dan taat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa agama Islam secara bahasa berarti agama yang selamat sentosa, agama yang bersih dan selamat dari kecacatan lahir dan batin, agama yang aman dan damai, atau agama yang berdasar kepada tunduk dan taat. Kemudian agama Islam secara terminologis atau secara istilah ini ada dua segi, dua sisi kita lihat. Yang pertama arti Islam secara umum, yang kedua arti Islam secara khusus. Arti Islam secara umum di sini diambil pendapat Ahmad Hasan, yaitu agama Islam itu adalah kepercayaan buat keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat yang diwahyukan Allah kepada manusia dengan perantaraan Rasul. Nah, di sini mengapa umum? Di sini ada kata Rasul. Nah, Rasul itu ada 25 orang. Jadi semua Rasul yang 25 orang itu firman Allah yang diwahyukan kepada mereka itu disebut Islam. Makanya disebut dengan Islam secara umum. Kemudian yang kedua arti Islam secara khusus itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang diturunkan dalam Al-Quran dan tertera dalam As-Sunnah berupa perintah, larangan dan petunjuk untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, jadi di sini jelas bahwa agama Islam itu adalah agama yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Maka disebut dengan Islam secara khusus ajaran yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Sedangkan agama Islam secara umum tadi, mengapa dia dikatakan Islam? Karena ajaran Allah yang diberikan kepada mereka itu adalah ajaran tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah ajaran untuk mengesahkan Allah, bahwa Allah itu satu. Jadi semua wahyu Allah yang disampaikan kepada 25 rasul itu semuanya mengajarkan bahwa Allah itu adalah Esa. Nah, kemudian B, ruang lingkup ajaran agama Islam. Agama Islam terdiri dari 3 hal pokok yang melingkupinya. Yang pertama disebut dengan akidah. Akidah itu adalah kepercayaan terhadap Allah. Yang kedua syariah. Syariah itu adalah aturan-aturan, ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Islam. Di mana aturan-aturan itu, ajaran itu mengatur hubungan manusia dengan Allah, bagaimana manusia berhubungan sesama manusia, dan bagaimana manusia berhubungan dengan alam semesta. Kemudian yang ketiga akhlak. Akhlak ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia sebagai wujud bahwa dia adalah orang yang memiliki kepercayaan dan memahami syariah. Nah, hubungan ketiganya, akidah, syariah, dan akhlak ini sama seperti sebuah pohon besar, di mana pohon itu terdiri dari akar, batang, dahan, daun, dan buah. Nah, di sini diibaratkan sebuah pohon. Akar dari pohon itu diibaratkan akidah, adalah akidah. Akar yang kuat itu akan membuat pohon yang kuat juga. Tapi kalau akarnya goyah, maka pohon itu akan mudah tumbang, mudah dicabut. Ya, jadi baik buruknya akhlak dan syariah itu, akhlak seorang itu tergantung kuat tidaknya akidah mereka, kepercayaan mereka kepada Allah. Kemudian di mana pohon itu juga memiliki batang, dahan, dan daun. Nah, batang, dahan, dan daun ini diibaratkan adalah syariah. Jadi apabila akarnya kuat namun batangnya tidak sehat, ya, atau berlobang, berulat, daunnya juga banyak ulatnya, hamanya, segala macam. Nah, maka pohon itu tidak akan menghasilkan
buah yang enak, buah yang bagus, buah yang baik, dan buah yang berkualitas. Sama, seorang umat Islam kalau akidahnya kuat, tapi dia tidak memahami syariah, ya kan, dan tidak, tentu perbuatannya itu tidak akan mencerminkan kalau dia adalah seorang yang muslim yang beriman. Jadi ketiga-tiganya ini harus ada di dalam diri umat Islam, maka disebut dengan Islam yang kafah. Makanya Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara keseluruhan. Jadi yang Islam itu bukan hanya KTP-nya saja, mulutnya saja, hatinya saja, tapi semuanya harus Islam. Hati, pikiran, perbuatan, semuanya harus Islam. Nah, itulah disebut dengan Islam atau Muslim yang kafah, Muslim yang sempurna. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.